Berapa kali kamu sudah jatuh? Bukan jatuh dari motor, bukan jatuh karena tersandung batu, tapi jatuh karena usaha hancur, jatuh karena harapan runtuh, jatuh karena kenyataan tidak seindah rencana. Dan setiap kali kamu jatuh, yang lebih sakit bukan lukanya, tapi komentar manusia. Sudahlah, sadar diri. Memang bukan bakatmu. Takdir kamu segini. Kerja aman saja, jangan mimpi tinggi-tinggi. Aneh ya, yang paling lantang meremehkan adalah yang hidupnya tidak pernah berani mengambil resiko. Mereka aman, mereka nyaman, dan mereka ingin kamu ikut takut seperti mereka. Lalu kamu mulai ragu, bukan pada rencana, bukan pada strategi, tapi pada dirimu sendiri. Dan yang lebih berbahaya, kamu mulai ragu pada Tuhanmu. Kita hidup di zaman yang penuh ilusi. Semua orang terlihat sukses, semua orang terlihat kaya, semua orang terlihat berhasil. Tapi kamu tidak pernah melihat cicilan mereka. Kamu tidak pernah melihat hutang mereka. Kamu tidak pernah melihat air mata mereka di sepertiga malam. Kamu hanya melihat hasil. Lalu kamu membandingkan perjuanganmu dengan hasil orang lain. Dan ketika usahamu gagal, kamu berkata, "Mungkin aku memang tidak pantas sukses." Siapa yang bilang kamu tidak pantas? Manusia atau egomu yang terluka? Kamu ingin sukses cepat. Kamu ingin kaya muda. Kamu ingin dihormati. Tapi kamu tidak siap diuji. Kamu ingin naik, tapi tidak mau jatuh. Kamu ingin panen, tapi tidak mau menanam dalam tanah gelap. Lucunya kamu percaya pada motivator. Kamu percaya pada strategi marketing. Kamu percaya pada tren bisnis. Tapi kamu ragu pada janji Allah. Kamu yakin pada teori ekonomi, tapi lalai pada sholat 5 waktu. Kamu ingin dipercaya mengelola miliaran rupiah, tapi waktu 5 menit untuk sujud saja terasa berat. Lalu ketika rezeki seret, kamu bertanya, "Kenapa hidupku begini?" Mungkin bukan hidupmu yang salah, mungkin prioritasmu yang salah. Kamu bilang ingin sukses, tapi niatmu ingin dipuji. Kamu bilang ingin kaya, tapi hatimu ingin diakui. Dan ketika usaha hancur, kamu marah. Padahal mungkin yang dihancurkan bukan usahamu, tapi kesombonganmu. Kamu jatuh pertama kali, uang habis, modal hilang, kepercayaan diri runtuh. Kamu duduk sendirian, merasa dunia tidak adil. Padahal kamu lupa, dunia memang tempat ujian, bukan tempat kenyamanan. Kamu bangkit lagi, mencoba lagi, berani lagi, lalu jatuh lagi. Dan kali ini bukan hanya soal uang, tapi pengkhianatan. Partner yang membawa kabur modal. Orang yang kamu percaya menusuk dari belakang. Kamu mulai sinis, mulai berkata, "Semua orang sama saja." Tapi tunggu, apakah semua orang sama? Atau kamu yang terlalu cepat percaya tanpa doa? Kita sering salah langkah bukan karena kurang pintar, tapi karena kurang melibatkan Allah. Kita rapat berjam-jam, tapi tidak pernah istikharah. Kita hitung untung rugi dengan detail, tapi tidak pernah menghitung kualitas ibadah. Lalu ketika gagal, kita menyalahkan keadaan. Kita bilang ekonomi sulit. Kita bilang saingan terlalu banyak. Kita bilang takdir tidak berpihak. Padahal mungkin Allah hanya ingin melihat seberapa kuat kamu bertahan. Kamu jatuh lagi. Untuk ketiga kalinya. Orang-orang mulai menertawakan. Bukan di belakang, tapi di depan. Belum kapok, memang keras kepala. Sudahlah, tidak semua orang ditakdirkan sukses. Kalimat itu terdengar seperti nasihat, padahal seringkali hanya pembenaran untuk ketakutan mereka sendiri. Karena orang yang tidak berani bermimpi akan merasa terganggu melihat orang lain mencoba. Dan kamu hampir menyerah. Bukan karena tidak mampu, tapi karena malu, gengsi, takut dianggap gagal. Padahal yang lebih memalukan bukan gagal, tapi menyerah tanpa perjuangan. Kamu ingin hasil seperti pohon besar, tapi tidak mau jadi benih yang dikubur dalam tanah gelap. Kamu lupa, benih harus hancur dulu sebelum tumbuh. Dan mungkin kamu sedang dihancurkan agar bisa tumbuh lebih kuat. Kamu mulai berubah. Bukan usahanya dulu yang berubah, tapi dirimu.
Kamu mulai memperbaiki sholat, bukan karena ingin kaya, tapi karena sadar selama ini terlalu jauh. Kamu mulai bangun lebih awal, bukan untuk mengejar uang, tapi untuk mengejar ketenangan. Kamu mulai bersedekah, bukan saat punya banyak, tapi saat terasa berat. Logika dunia berkata, uangmu sedikit, simpan. Iman berkata, sedekah tidak membuat miskin. Dan perlahan kamu sadar, yang membuatmu lelah bukan kerja keras, tapi hati yang tidak yakin. Karena orang yang yakin meski jatuh berkali-kali, tetap bangkit. Orang yang yakin tahu bahwa ujian bukan hukuman, tapi pendidikan. Kita sering iri melihat orang sukses, tapi kita tidak iri pada kesabarannya. Kita ingin hasilnya, tapi tidak ingin prosesnya. Kita ingin kaya, tapi tidak ingin dibentuk. Padahal bahkan besi pun harus dipukul berkali-kali untuk menjadi pedang yang tajam. Dan kamu ingin menjadi kuat tanpa pernah dipukul keadaan. Jangan bercanda. Kamu berkata ingin naik level, tapi setiap ujian kamu keluhkan. Kamu minta doa agar dilapangkan rezeki, tapi saat diuji kamu marah. Bagaimana mungkin kamu ingin naik derajat kalau beban kecil saja membuatmu tumbang? Bangkit bukan berarti tidak sakit. Bangkit berarti tetap melangkah meski sakit. Bangkit berarti tetap percaya meski belum melihat hasil. Bangkit berarti yakin bahwa Allah tidak pernah salah memilih siapa yang diuji. Dan akhirnya kamu mulai melihat hasil. Bukan karena kamu lebih pintar, bukan karena kamu lebih hebat, tapi karena kamu tidak berhenti. Orang-orang yang dulu meremehkan mulai bertanya, rahasianya apa? Rahasianya sederhana. Kamu tidak berhenti saat jatuh. Kamu tidak membiarkan komentar manusia lebih kuat daripada janji Tuhan. Kamu tidak membiarkan kegagalan mengubah keyakinan. Karena jatuh itu pasti. Semua orang jatuh. Yang membedakan hanyalah siapa yang tetap percaya. Hari ini mungkin kamu sedang di titik terendah. Usaha sepi, hutang menumpuk. Orang-orang meragukanmu. Dan kamu lelah. Tapi dengarkan baik-baik. Kalau kamu masih bisa berdoa, berarti kamu belum selesai. Kalau kamu masih bisa bangun pagi, berarti kamu masih diberi kesempatan. Kalau kamu masih punya iman, berarti kamu punya modal terbesar. Jangan ukur hidup dari seberapa cepat kamu kaya. Ukur hidup dari seberapa kuat kamu menjaga iman saat miskin. Karena banyak orang sukses secara dunia, tapi hancur secara hati. Dan kamu tidak ingin seperti itu. Kamu mungkin jatuh berkali-kali, tapi jangan pernah jatuh dalam keputusasaan. Karena orang yang benar-benar gagal, bukan yang sering jatuh, tapi berhenti percaya. Dan jika hari ini kamu masih bertahan, masih berjuang, masih mencoba lagi, maka percayalah, kamu tidak sedang gagal, kamu sedang dibentuk. Dan saat waktunya tiba, kamu akan sadar, semua jatuhmu bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menguatkan. Kalau kamu merasa ditampar oleh kata-kata ini, itu bagus. Karena kadang kita tidak butuh motivasi lembut. Kita butuh diingatkan bahwa hidup ini bukan tentang siapa paling cepat kaya, tapi siapa paling kuat menjaga keyakinan. Dan kalau kamu tidak ingin terus lemah, kalau kamu ingin terus diingatkan, kalau kamu ingin bertumbuh bukan hanya secara uang tapi juga iman, subscribe sekarang juga di channel Mindset Cuan. Di sini kita belajar bukan sekedar cari cuan, tapi cari berkahnya. Aktifkan notifikasinya. Bagikan kepada mereka yang hampir menyerah. Karena mungkin, satu kalimat hari ini bisa menyelamatkan satu keyakinan. Jatuh berkali-kali bukan aib. Yang aib adalah kehilangan iman. Dan selama kamu masih yakin, selama kamu masih sujud, selama kamu masih berani bangkit, kamu belum kalah.